Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 5 Robot Line Follower Robotika A Pagi. Nah, dengan saya sendiri, Natasha Zulharni, beserta rekan saya LS Wisnu Perdana dan Nia Febrianti. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai drive system pada Robot Line Follower yang telah kami buat untuk memenuhi asesmen tengah semester mata kuliah RE203 Aktuator dan Sistem Penggerak. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja sih aktuator dan sistem penggerak pada robot kami, yaitu Robot Line Follower. Jadi di robot kami itu ada dua. Yang pertama itu ada servo MG90S. Nah, di sini spesifiknya MG90S itu yaitu yang pertama beratnya itu 13,4 gram. Nah, terus untuk dimensinya itu ada 22,5 kali 12 kali 35,5 gram. Nah, untuk torsi maksimumnya itu ada 1,8 kg force dan 2,2 kg force. Nah, untuk tegangan operasional pada servo MG90S itu yaitu dari 4,8 volt hingga 6 volt. Nah, jadi yang kedua itu ada motor DC. Motor DC ini spesifik motor DC yang kami gunakan pada robot kami itu yaitu motor DC gearbox N20. Nah, untuk beratnya itu 10 gram, untuk dimensinya itu 15 kali 12 kali 10 mm dan untuk RPM maksimumnya itu 100 RPM atau sama dengan 6 volt. Untuk tegangan operasional pada motor DC ini itu dari 6 hingga 12 volt. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja motor DC. Di sini ada beberapa bagian komponen dari motor DC. Yang pertama ada stator magnet, kedua ada rotor coil, ada komutator dan brushes, dan ada shaft. Yang pertama stator magnet. Stator magnet ini adalah bagian yang nantinya diam yang berisi medan magnet permanen atau elektromagnetik. Selanjutnya ada rotor coil. Rotor coil ini bagian yang berputar yang terdiri dari kumparan-kumparan kawat. Selanjutnya ada komutator dan brushes. Komutator dan brushes ini yang nantinya akan menghubungkan arus listrik ke kumparan yang akan berputar. Selanjutnya ada shaft. Shaft ini adalah output dari motor DC yang nantinya akan terhubung ke roda. Prinsip kerjanya adalah pada saat arus DC mengalir ke kumparan rotor melalui brushes dan komutator, arus listrik yang ada di kumparan-kumparan kawat rotor coil akan menghasilkan medan magnet, yang dimana posisi dari kumparan-kumparan rotor coil ini berada di antara stator magnet, yang dimana kita tahu prinsip dasar dari motor DC adalah medan magnet yang saling berlawanan, sehingga terjadinya kumparan ini terjadinya interaksi antar medan-medan magnet. Akibatnya muncul gaya yang mendorong kumparan ini akan berputar. Saat kumparan ini berputar, komutator juga ikut berputar, yang nantinya akan mengubah arah arus secara otomatis agar putaran terus berlanjut ke satu arah dan ke output yang menuju ke ban. Kami di sini menggunakan tambahan motor driver yaitu L298N, yang dimana nanti ini berfungsi sebagai untuk mengatur kecepatan, untuk mengubah arah putaran dan lain-lain, yang nantinya akan terhubung ke output 1 dan output 2 untuk motor 1, output 3 dan output 4 untuk motor 2. Selanjutnya adalah cara kerja servo. Di sini khususnya kami memakai servo MG90S. Di dalam servo ini ada beberapa bagian-bagian komponen. Yang pertama ada DC motor. DC motor ini adalah gerakan awal sebelum terjadinya output pada servo. DC motor ini bergerak karena ada arus listrik yang mengalir ke DC motor, yang dimana cara kerjanya sama seperti slide sebelumnya. Namun dari output DC motor ini tidak langsung ke outputnya servo. Mengapa? Karena output dari DC motor ini torsinya berkurang namun kecepatannya tinggi, yang dimana dia harus melewati
dia harus melewati yang namanya komponen gearbox. Gearbox ini isinya roda-roda gigi yang saling berhubungan. Yang dimana fungsi dari gearbox ini yang pertama untuk meningkatkan torsi, yang kedua untuk menurunkan kecepatan, yang ketiga untuk menghasilkan gerakan lebih stabil, yang keempat yang nantinya gearbox ini akan terhubung ke yang namanya komponen potensiometer. Potensiometer ini berfungsi untuk pendeteksi posisi servo pada saat servo itu hidup, yang dimana pada saat DC motor hidup, pada saat DC motor berputar, potensio juga ikut berputar, yang dimana dia akan memberikan feedback ke yang namanya komponen control circuit. Control circuit ini yang nanti akan terhubung ke input PWM dari Arduino Nano, yang dimana nanti di Arduino Nano ini kita atur posisi-posisi sesuka hati kita, yang nanti akan disimpan datanya oleh control circuit dan akan dieksekusi oleh potensiometer. Untuk wiring diagramnya itu bentuknya seperti ini pada robot line follower kami. Nah, untuk penjelasan mengenai pin-pinnya, untuk di microcontrollernya itu, untuk pin RxTX itu dihubungin ke Bluetooth modul, pin RxTX-nya juga, itu tuh untuk komunikasi serial agar Bluetooth-nya itu bisa digunakan sebagai pengatur jarak jauh, kontrol jarak jauh dari robot line follower-nya. Nah, untuk pin D6 sampai D11 itu tuh digunain buat si motor DC, dihubungin ke motor driver untuk menentukan arah dari motor DC. Nah, untuk pin D3 sama D5 itu tuh digunain sebagai pin sinyal untuk servo. Untuk sensor garis itu tuh pakai pin A0 sampai A4, dan untuk input dari microcontrollernya itu dipakai dari 12 volt dari motor driver. Untuk modul Bluetooth itu tuh seperti tadi itu pin RxTX-nya dihubungin ke Arduino Nano, lalu si VCC-nya dihubungin ke 5 voltnya motor driver. Nah, untuk groundnya sendiri itu tuh juga pakai groundnya motor driver. Nah, untuk penjelasan motor driver itu tuh untuk pin NA sampai ENB itu pakai pin Arduino Nano tadi, pin D6 sampai D11. Nah, ini tuh untuk pin NA sama ENB itu tuh harus pakai pin PWM untuk menggerakkan si motor DC-nya. Nah, untuk 12 volt dari motor driver itu tuh terhubung ke 7,4 volt ini, yaitu baterainya, sumber dayanya, dan ke volt input Arduino Nano. Untuk 5 volt di motor driver itu tuh kehubung ke VCC-nya servo, lalu ada VCC-nya sensor garis, lalu VCC-nya si Bluetooth modul HC05. Untuk out 1, out 2, out 3 sampai out 4 itu tuh untuk dihubungkan ke motor DC. Out 1 dan out 2 itu tuh terhubung ke motor DC yang dikendalikan oleh ENA, IN1 dan IN2. Kalau out 3, out 4 ini untuk motor DC yang dikendalikan oleh ENB, pin ENB. Nah, ground dari motor driver itu tuh terhubung ke banyak ground sebenarnya. Ini ada ground baterai, line sensor, kedua servo, lalu ada Bluetooth modul. Nah, untuk line sensornya sendiri seperti yang tadi sudah dibilang, itu tuh voltnya mereka dapat dari motor driver, dan groundnya itu dihubungin ke motor driver juga. Untuk pin sensor 1 sampai sensor 5 itu tuh pakai pin A0 sampai A4. Nah, untuk servo dapat dilihat itu ground dan VCC-nya itu dari si motor driver, lalu pakai pin D3 dan D5 itu tuh pin PWM. Nah, untuk motor DC-nya itu seperti yang dijelaskan tadi itu tuh dihubungin ke out 1 dan sampai out 4-nya si motor driver, biar si motor DC-nya itu bisa dikendaliin bukan cuma gerak doang dari VCC atau ground, tapi arah putarannya itu bisa dikendalikan melalui si motor drivernya itu. Nah, penempatan pin-pin ini itu disesuaikan sama kondisi pengkabelan atau wiring pada robot aslinya.